Pada 14 Februari 1945, Sodantja Supriyadi, seorang prajurit pembela tanah air, peta di Blitar, menghilang tanpa jejak. Setelah Indonesia merdeka, Supriyadi sebenarnya sempat diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, ia tidak pernah muncul lagi setelah pemberontakan peta di Blitar digagalkan Jepang. Supriyadi adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang keberadaannya tidak diketahui hingga kini. Ia lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923. Sehingga belum genap berusia 22 tahun saat memimpin pemberontakan peta di Blitar. Supriyadi adalah putra Bupati Blitar, Raden Darmadi. Ibunya juga seorang bangsawan bernama Rahayu. Namun, sang ibu meninggal dunia saat Supriyadi berusia 2 tahun. Setelah ibunya meninggal dunia, Supriyadi dirawat oleh sang kakek dengan didikan cukup keras. Lantaran terlahir dari keluarga bangsawan, Supriyadi dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Ia tamat sekolah dasar Belanda sebelum akhirnya lanjut di Mulo atau setara sekolah menengah atas. Setelah itu, Supriyadi masuk ke sekolah Pamong Praja di Magelang, Jawa Tengah. Akan tetapi, di tengah pendidikannya itu, Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, sehingga Supriyadi putus sekolah. 1 tahun kemudian atau pada 1943, Supriyadi akhirnya menyelesaikan sekolahnya dengan mengikuti pelatihan di Seimendoyo yang diselenggarakan penduduk di Tangerang, Banten. Selama bersekolah di Tangerang, Supriyadi juga mengikuti pelatihan militer. Setelah lulus sekolah, Supriyadi lantas bergabung dengan PETA pada akhir 1943. Ia menjalani pelatihan di Sekolah Perwira di PETA di Tangerang dan menerima pangkat Komandan Peleton. Dari Tangerang, Supriyadi dikirim ke Blitar, Jawa Timur pada awal 1944. Ia kemudian menjadi pemimpin pasukan pembela tanah air, Batalion Blitar di bawah kendali pemerintahan militer Jepang. Pemberontakan peta Blitar dan menghilangnya Supriyadi bersama rekan-rekan seperjuangannya melancarkan pemberontakan peta Blitar karena prihatin melihat kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang. Pemberontakan itu sebenarnya sudah direncanakan sejak September 1944, tetapi baru dilaksanakan pada 14 Februari 1945, berdekatan dengan agenda pertemuan seluruh anggota dan komandan peta di Blitar. Pada dini hari tanggal 14 Februari 1945, Supriyadi pun memimpin pasukan peta pemberontak. Mereka menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang serta menyerang markas Kempatei. Namun, sayangnya pemberontakan peta di Blitar gagal karena aksi Supriyadi dan rekan-rekannya telah diketahui Jepang yang dengan cepat mengirim pasukan militer. Pemberontakan pun dipadamkan. Jepang menangkap sebanyak 78 perwira dan prajurit peta untuk dipenjara dan diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup, sedangkan sisanya dijatuhi hukuman sesuai tingkat kesalahan. Sementara itu, sang pemimpin pemberontakan peta Blitar Supriyadi menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Apakah Supriyadi masih hidup? Misteri menghilangnya Supriyadi masih belum terjawab hingga kini dan menimbulkan berbagai spekulasi. Sebagian pihak meyakini Supriyadi berhasil lolos dari sergapan tentara Jepang, tetapi keberadaannya tidak diketahui.
menemui Wakil Residen KRT Mr. Wongsonegoro. Oleh Wongsonegoro, Andaryoko lantas diangkat sebagai staf Karasidenan Semarang. Bukan hanya itu, ia mengaku di sanalah Supriyadi